Ini bukan, mohon maaf, ini nanti akan seolah-olah orang pikir saya ini pendukungnya Bu Shirley atau Benny Laos gitu ya kan? Gitu. Tapi tadi sekali lagi di awal kita tekankan, saya tidak terafiliasi secara politik kepada siapapun di antaranya. Gitu. Jadi murni betul saya menyaksikan itu dari jarak yang begitu dekat. Gitu. Betapa besar perasaan dan betapa besar harapan masyarakat Maluku Utara itu untuk menginginkan sosok Pak Benny dan kemudian digantikan oleh Bu Shirley itu untuk pemimpin Maluku Utara itu, Pak. Mas Ahmad, selamat sore. Jelang maghrib ya. Ya, semoga. Seharusnya tadi siang, dari siang. Seharusnya dari tadi siang ya. Kita jadwal kita untuk ngobrol ini ya. Tapi kan Indonesia, Bang. Indonesia ya, karet-karet. Ya, kita maksimalkan, dan teman-teman mohon maaf ya jika noise-nya agak sedikit mengganggu gitu ya, tapi harusnya dimaklumi aja. Tapi kita pakai asas dengarkan aja gitu apa yang disampaikan, dan jangan lihatlah siapa yang bicara gitu. Kalau lihat dikit juga boleh lah, harusnya seperti itu. lihat dikit boleh lah, cincai lah. Aduh, Mas Ahmad sehat ya? Ya, lancar, sehat. Itu aja dulu tuh, penting nih. Penting. Iya. Kesehatan itu number one. Setelah itu baru kita omongin yang lain. Setelahnya baru kita bicara soal masalah ekonomi dan seterusnya. Ekonomi, kesehatan, dan politik. Tetapi sore hari ini kita lebih banyak ke politiknya dulu. Oh, kita ke politiknya ya. Oh, menarik nih, menarik. Karena kita tahu bahwa pilkada udah selesai. Pilkada sudah selesai. Prosesnya yang masih berjalan. Prosesnya masih berjalan. Dinamika konstitusionalnya masih berjalan. Ya gitu. Oke. Dan kemarin abang di Ternate. Betul. Saya di Maluku Utara. Pokoknya dari sebelum Idul Adha ya. Sebelum Lebaran Idul Adha. Berarti jauh ya, jauh banget gitu. Ada 4 bulan kan ya? 4 bulan sebelum pemilihan ya. Hampir gitu ya, betul. Berarti mengikuti betul ya perkembangan di sana tuh di Maluku Utara tuh terkait pilkada. Mengikuti dan menyaksikan gitu ya. Dari jarak yang begitu dekat, Pak. Ikut terlibat langsung turun ke lapangan. Ikut terlibat langsung. Dengan siapakah kandidat? No. Saya tidak terlibat di antara, ada 4 kalau untuk kepala daerah gubernurnya ya misalnya. Itu ada 4 kandidat di sana, dan saya tidak terafiliasi dengan satu di antaranya. Makanya independen ya. Independen. Itu biar kemudian kita ngomong perkara-perkara daerah itu unik dan menarik, dan kita bicara dari aspek objektivitasnya, Bapak. Nah, itu yang perlu kan? Karena banyak yang kemudian muncul dengan kemudian bicara dengan menggunakan subjektivitas argumentatif, sehingga yang muncul adalah justifikasi kepada oknum-oknum tertentu, Pak. Jadi itu, insya Allah kita bisa memposisikan diri dan bisa mengklaim, ini bukan sebatas klaim saja, Pak, tapi ini berdasarkan satu fakta realita gitu, Pak. Bahwa insya Allah kita tidak terafiliasi dengan siapapun, dan kita coba untuk bicara objektif dari perkara yang akan nantinya kita bincang pada sore hari ini. Jadi gimana kira-kira Bapak? Apa-apanya? Saya kemarin itu menyaksikan dari dekat selama 4 bulan itu. Ya, selama 4 bulan, dan beberapa waktu sebelum masuk pemilihannya gitu. Jadi proses kampanyenya, dari sebelum proses kampanye itu mulai berlangsung gitu ya, dari sebelum proses pendaftaran itu berlangsung sampai dengan proses kampanyenya, itu saya menyaksikan semuanya mulai dari dekat, Bapak. Sampai dengan dinamika besar yang terjadi. Betul, fenomena alam ya. Ya, yang sampai hari ini kita mencoba untuk meminta pihak penegak hukum untuk menelusurinya lebih jauh lagi. Oke. Tapi sampai detik ini belum ini ya? Iya. Sepertinya begitu. Ini menyangkut soal masalah almarhum ya, Benny Laos ya, yang merupakan salah satu tokoh yang diminati paling banyak ini, Pak. Jadi saya bicara ini sebagai masyarakat yang berposisi sebagai objektif gitu. Jadi tidak terafiliasi politik praktis dengan siapapun. Jadi saya mencoba untuk bicara dalam kerangka objektif itu. Jadi kita ngomong saja, Benny Laos itu amat sangat diminati oleh pihak banyak gitu. Tapi dia masyarakat. Kalau dilihat kan bukan orang sana Maluku Utara kan. Enggak, Benny Laos itu orangnya lahirnya di Maluku Utara. Dia lahirnya di Halmahera Selatan, tepatnya di Obi gitu ya. Tepatnya itu Wayaluar, Kecamatan Wayaluar. Nah, jadi Pak Benny Laos itu asalnya dari sana, lahirnya di sana. Tapi kalau kita lihat kan yang digoreng di sosial media kan mereka ini pendatang ya, sama isu agama yang digoreng itu. Ya,
banyak Pak, ini menarik nih sebenarnya. Ini sensitif banget nih. Tapi silakan. Ya. Ini kita mencoba untuk bicara dari perspektif yang objektif ya. Jadi kita mencoba untuk menghindari ruang-ruang subjektif ini. Biarlah tidak kemudian menuai potensial kontradiktif yang besar. Tapi ini berdasarkan fakta politik yang saya temukan di lapangan, Bapak. Jadi saya tidak berani juga ngomong asal ngomong. Ya, makanya Prabowo omon-omon. Saya tidak omon-omon, tapi ini berdasarkan fakta politik yang saya temukan di lapangan. Menarik sekali. Gini, berkaitan dengan kemudian klaim tadi ya, atau tuduhan tadi itu sebetulnya itu tidak berdasar. Jelas ya, Pak Beni Laus itu kemudian orangnya lahirnya di Wayaloar gitu ya, orang dari Obi gitu, Halmahera Selatan gitu. Kemudian dalam kepemerintahannya dia dipercayakan oleh masyarakat Morotai menjadi seorang kepala daerah di sana kan. Lalu kemudian berkeinginan untuk iman politiknya kemudian hadir dan semakin lebih tambah mempertebal, ya kan? Keyakinannya untuk kemudian maju menjadi orang 01 di Maluku Utara. Itulah yang kemudian kita lihat. Prosesnya berlangsung dan kemudian terdapat 4 kandidat yang muncul bertarung dalam kompetitif pemilu kada gubernur di Maluku Utara itu. Ada kemudian ada Muhammad Kasuba gitu ya, ada Sultan gitu ya, Sultan Tidore, kemudian ada Bupati Taliabu misalnya, sama almarhum Aliong Mus, kemudian juga Beni Laos gitu. Dalam proses demokrasinya itu berjalan, perpolitikannya itu berjalan misalnya, kampanyenya berjalan, kemudian kita menemukan satu situasi yang memang membuat sedih seluruh masyarakat Maluku Utara ya. Orang semua merasa empati dan bukan hanya saya Maluku Utara, saya kira. Hampir seluruh bangsa Indonesia gitu ya, kemudian melihat dan merasa sedih atas peristiwa itu. Dan kemudian kita saksikan secara bersama bahwa semua media nasional itu kemudian meliput hal itu kan. Mereka meliput hal itu dan mencoba untuk mengambil dan menjung gitu ya, mengambil gambar dari yang terdekat gitu. Semuanya turun observasi ke lapangan gitu, bagaimana kejadiannya, apakah kemudian betul berdasarkan isu-isu yang berkembang ataukah kemudian ada motif-motif politik lain gitu ya. Karena ini momentum politik, anggapan politik praktis, ada dugaan motif politik muncul itu, saya kira itu adalah hal wajar. Tapi itu bukanlah kemudian yang harus kita empatikan. Yang mesti harus kita empati adalah menyangkut soal masalah Beni Laos yang menjadi satu tokoh Maluku Utara yang dibanggakan oleh masyarakat Maluku Utara, yang diinginkan kehadirannya dalam kontestasi pemilu kada gubernur Maluku Utara itu, kemudian terpaksa harus dipanggil Tuhan begitu kan. Kejadiannya di Taliabu kalau nggak salah. Artinya kalau kita presentasikan gitu ya, Pak Beni Laos ini lebih dicintai Tuhan ketimbang masyarakat Maluku Utara. Jadi sebagai masyarakat Maluku Utara terpaksa mesti harus menahan dan menerima kenyataan bahwa sesungguhnya Tuhan lebih cinta dan sayang Pak Beni sehingga Pak Beni dipanggil tuh. Nah, tapi kemudian dinamikanya berjalan ya politiknya. Beberapa waktu berselang kemudian KPU dari tim koalisi kan memikirkan tentang bagaimana pengganti sosok Pak Beni Laos. Dan kita tahu secara bersama dalam kasus itu kemudian bukan cuma Pak Beni Laos sendiri kan, tapi juga ada wakilnya. Iya, dan Bu Shirley di situ kan, ada Bu Shirley, istrinya di situ. Bu Shirley kalau nggak salah kakinya yang luka itu. Iya, intinya kena kan, kena kebakaran itu. Nah, peristiwa itu pokoknya dia juga kena. Dan kita melihat betapa kasih dan sayangnya Tuhan itu memanggil Beni Laos, Pak Beni Laos, dan mempersilahkan gitu ya, dan masih tetap membiarkan Bu Shirley untuk berjuang bersama dengan masyarakat Maluku Utara. Dan kemudian hasil koalisi partai politik itu kemudian kita temukan bahwa putusan KPU Maluku Utara kemudian menetapkan itu kan, istri almarhum Beni Laos, Bu Shirley kemudian menjadi pengganti daripada Pak Beni Laos itu. Itu prosesnya. Yang menariknya ini kan digaungkan itu suara Bu Shirley yang melampaui batas ini. Mereka orang-orang di sana lah, itu mereka mengatakan bahwa bukan murni dari suara rakyat, tapi ada permainan politik. Ya, tentu Pak. Sehingga sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini menarik. Harus melihat itu.
ini menarik nih yang tadi di awal saya mengatakan secara tegas bahwa ada dugaan politik praktis. Saya kira wajar loh, momentum politik, Pak. Momentum politik itu hampir di semua provinsi. Itu pasti ada dugaan politiknya, itu pasti ada saja. Orang punya dugaan ke sana tuh ada loh, orang barang politik, produk politik kan gitu. Masalah hukum saja masih ada dugaan politiknya. Bagaimana yang kemudian persoalan politik dan kemudian ya kan satu hal yang mustahil jika kemudian kita hindari pikiran-pikiran politik itu dari sana gitu. Nah, jadi gini. Untuk menjawab ini saya kira banyak variabel ya. Ada banyak variabel yang kemudian menentukan bahwa Bu Shirley pantas untuk menjadi pemenang daripada proses pemilihan kepala daerah gubernur Maluku Utara itu gitu. Pantas menjadi pemenang. Pantas menjadi pemenang gini. Jadi ada banyak indikator ya. Pertama begini. Orang bakalan bilang Bu Shirley itu dimenangkan karena dia memanfaatkan isu kejadian di Taliabu itu, ya kan? Di Bobong itu. Pelabuhan Bobong kan di Taliabu. Ya kita tidak memungkiri hal itu. Artinya dari aspek politiknya, yes, bisa saja bahwa Bu Shirley dimenangkan dengan persoalan itu. Kenapa? Maksudnya orang terempati dengan Bu Shirley yang kemudian hampir saja kondisinya sama dengan suaminya, tetapi kemudian dia diselamatkan. Dan tadi saya bilang Tuhan mempersilahkan dia untuk berjuang bersama dengan masyarakat Maluku Utara itu. Pada akhirnya masyarakat Maluku Utara berempati juga, sepertinya ini Tuhan berkata dan berkehendak lain nih. Sepertinya nih Bu Shirley nih. Nah begitu. Dan orang memilih Bu Shirley dengan indikator kejadian itu, saya kira yes, ada Pak, ada. Dan saya menemukan fakta itu. Saya menyaksikan, saya menyaksikan proses dinamika politik pemilu kada itu dari jarak yang paling dekat, Pak. Saya mencoba untuk berdiskusi dan mencoba untuk mewawancarai masyarakat itu. Itu saya temukan itu, Pak. Misalnya diskusi dengan banyak pihak masyarakat di sana. Mereka mempersaksikan itu, Pak. Mereka mengatakan gitu ya. Ya, Bu Shirley ini mungkin dari peristiwa ini dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin Maluku Utara. Oke, secara logik yes, biasa saja. Manusia loh, dia menggunakan perasaan, betul kan? Aspek lain itu begini, yang paling kemudian menjadi tantangan terbesar bagi 3 kandidat yang lain nih. Sebelum peristiwa Bobong itu, Pak Beni Laus itu kan kemudian dikenal sebagai pemimpin yang paling sangat bijaksana begitu kan, yang paling sangat famous dan paling sangat dikenal dan diminati oleh masyarakat Maluku Utara. Padahal waktu itu dia adalah kepala daerah di Kabupaten Morotai. Tapi yang dikenal umum Maluku Utara itu. Dikenal dan orang semuanya masyarakat itu kemudian menginginkan, nah nih siapa Beni nih, ini nih yang diinginkan nih. Maluku Utara dengan segenap kekayaan alamnya ini harus dipimpin selayaknya orang kayak Pak Beni ini nih. Pak Beni. Itu begitu tuh, Pak. Kenapa? Sentuhannya langsung tanpa mohon maaf nih. Tanpa memperhatikan latar belakang orang, Pak. Misalnya agamanya ini no, saya tidak menemukan itu. Bahkan justru saya menemukan fakta bahwa banyak sekali Pak Beni kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada ini misalnya masjid-masjid gitu ya. Ini jauh sebelum proses pendaftaran itu, jauh sekali. Berarti selama dia menjabat sebagai bupati itu yang berikan bantuan. Iya, betul. Jadi Pak Beni itu sebelum menjadi nih calon nih, itu dia sudah memberikan bantuannya dan orang mengira proses money politik. Bukan proses money politik itu orang itu ketika kemudian dia terdaftar, dia terikat dengan regulasi. Gimana ceritanya kita memvonis orang yang belum terikat dengan secara regulasi, kita bilang dia itu kemudian money politics, ya kan? Mustahil, tidak bisa itu. Nah, dia memberikan bantuannya itu tanpa menjanjikan, loh nanti saya maju, nanti pilih ya. Nah, saya tidak ada sepatah kata pun tidak ada. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang-orang yang kemudian menyaksikan itu dan menerima bantuan-bantuan itu. Nggak ada transaksi politik itu. Kan harusnya kan? Ya, harusnya. Banyak loh transaksi politik, tapi nggak ada. Ini bukan, mohon maaf, ini nanti akan seolah-olah orang pikir saya ini pendukungnya Bu Shirley atau Beni Laus gitu ya kan? Gitu. Tapi tadi sekali lagi di awal kita tekankan, saya tidak terafiliasi secara politik kepada siapapun di antaranya. Jadi murni betul saya menyaksikan itu dari jarak yang begitu dekat gitu.
betapa besar perasaan dan betapa besar harapan masyarakat Maluku Utara itu untuk menginginkan sosok Pak Beni dan kemudian digantikan oleh Bu Shirley itu untuk pemimpin Maluku Utara itu, Pak. Saya menyaksikannya dari jarak yang begitu dekat, Pak. Dan saya merasakan itu, Pak. Jadi kedekatan Pak Beni yang sewaktu masih hidupnya gitu ya, saat dia memimpin Morotai gitu dengan masyarakat, itu amat sangat disukai, Pak. Dan saya kira kan itu pemimpin seperti itu karakteristik tipologi pemimpin seperti itulah yang diinginkan oleh bangsa kita hari ini kan. Pemimpin yang tidak selalu menghabiskan waktunya di dalam kantornya, di atas kursi yang empuk itu yang dibayar dengan pajak rakyat yang begitu besar kan. Tidak. Yang diinginkan oleh rakyat itu adalah pemimpin yang paling banyak sentuhannya kepada masyarakat. Saya kira itu. Kenapa? Lo persentase kesejahteraan dan kemiskinan ini, kemiskinan semakin bertambah menaik, Pak. Tinggi dia. Ya kan, besar angkanya. Dan masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang dekat, ya kan? Sentuhannya itu, sentuhan politiknya, hatinya bersama masyarakat, kesedihannya bersama masyarakat. Dan orang merasa punya sense itu, sense kedekatan dan sense pilihan itu. Wah, ini ada nih di Pak Beni sama ada orang seperti ini. Dan saya menyaksikan, Pak, begitu Pak kejadian Bobong itu orang sedih semua, Pak. Orang seolah kehilangan Pak Beni, Pak. Dan tadi kembali lagi, Tuhan punya cerita yang berbeda dengan manusia, Pak. Tuhan menyiapkan skenario yang berbeda. Perjuangan Pak Beni, diperjuangkan oleh Bu Shirley. Ya. Dilanjutkan oleh Bu Shirley. Dan itu kita lihat kan ketetapan KPU itu. Bu Shirley menggantikan itu. Dan kita lihat Bu Shirley kemudian dengan kecukupan yang sebetulnya, dengan kesiapan yang belum cukup sebenarnya menurut saya. Hampir mental kalau nggak salah ya. Mental nggak nyampe sih. Sebulan ya, karena pas debat ya maksudnya itu. Pas langsung debat ya. Tinggal seminggu kalau salah debat ya. Jadi dengan mental yang belum sesungguhnya itu belum siap, karena siapa yang menduga bahwa kejadian itu akan terjadi kan? Jika kemudian saya kira Pak Beni dan Bu Shirley bisa menduga hal itu akan terjadi, mereka akan menghindari itu, Pak. Mereka tidak akan pernah datang ke Bobo, ya kan? Karena menghindari kejadian itu. Tapi ini adalah kehendak yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang bisa menghindari itu, ya kan? Nah, jadi begini, ketika Bu Shirley ditetapkan sebagai pengganti Pak Beni atau mendiang suaminya itu dengan kesiapan yang kurang begitu cukup, Pak. Mental terpukul, psikologi terganggu, ya kan? Luka belum sembuh. Naik debat kita saksikan masih pakai tongkat. Debat pertama kalau nggak salah. Pertama sama kedua. Pakai tongkat. Dia mempertaruhkan argumentasi dengan penuh kesedihan, Pak. Dengan kesiapan air mata yang akan siap membasahi pipinya, Pak. Jadi itu, Pak, mentalnya terpukul sekali. Tapi kita lihat betapa ya dengan spirit semangat Pak Beni untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara ini jangan berhenti gitu. Kita melihat itu, Pak. Dan kemudian kita baca betapa kemudian ditebarluaskannya begitu pasca Pak Beni itu meninggal, itu disampaikan pesan terima kasih itu. Ya, dan disampaikan di situ itu menarik sekali loh. Pesan yang disampaikan itu bahwa kata Pak Beni, cintailah masyarakat itu, rakyat itu sebagaimana air laut, Pak. Ya kan? Yang ada pasang surutnya tapi tidak pernah menghilangkan sifatnya itu. Kan? Karena itu saya kira menarik sekali. Dan Bu Shirley kemudian bangkit dengan spirit itu, Pak. Oke, Pak Beni selamat jalan gitu. Ya kan? Tapi semangat tetap masih ada. Semangatmu, keinginanmu untuk mensejahterakan Maluku Utara, membebaskan Maluku Utara dari kungkungan, ya kan? Para kelompok-kelompok yang menghabisi sumber daya alam tanpa pertanggungjawaban yang pasti, gitu ya. Semangatmu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, membebaskan masyarakat daripada biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal, akan diperjuangkan oleh Shirley Juanda. Dan Bapak tahu Pak Beni itu menjadi tantangan yang paling besar, Pak.
bagi tiga kandidat yang lainnya. Kenapa? Tadi popularitas Pak Beni itu tidak bisa dibendungi, Bapak. Sehingga kemudian muncul itu. Ini mohon maaf. Walaupun sebetulnya tidak ada dari pihak tiga kandidat ini yang memainkan politik agama, tetapi ada bertebaran di lapangan politik agama yang paling sensitif ini, Bapak. Iya. Saya menemukan itu, dan saya kira kan kita temukan itu, Pak. Bertebaran loh. Orang masang-masang status itu untuk mencoba untuk menghadirkan politik itu, memilih berdasarkan keyakinan. Saya berkata berdasarkan fakta politik yang saya temukan dari jarak yang begitu dekat. Saya menyaksikan secara langsung, Pak. Berarti suara Bu Sherly ini murni ya, bukan karena. Iya. Dan coba lihat, apakah kemudian ada amplop-amplop yang bertebaran dengan mengatasnamakan Bu Sherly? Nggak ada. Dan kita lihat banyak sekali itu, misalnya kampanye terakhirnya yang hadir paling banyak siapa? Ibu-ibu. Dan indikator salah satu yang memenangkan Bu Sherly itu adalah salah satunya adalah jargon-jargon politiknya. Memilih yang cantik. Ya kan? Pengaruh loh. Anak-anak muda sekarang kemudian misalnya milenial nih, pilih yang cantik, cantik ya kan? Siapa tuh pilih yang cantik? Kan nggak mungkin si bapak-bapak. Mereka ganteng. Bu Sherly tentunya cantik, berarti disematkan kepada perempuan kan? Bu Sherly. Akhirnya itu masuk dia. Jadinya menjadi ditambah lagi dengan kemudian kreativitas lagu-lagu yang disebarluaskan banyak dimenangkan dari berbagai macam indikator, ya kan, pendekatan politiknya. Dan itu narasi-narasi yang disampaikan, dan satu hal yang paling amat sangat berbeda, Pak, yakni momentum kampanye itu ada sesuatu yang berbeda, Pak, dari Bu Sherly dan tiga kandidat yang lainnya. Bu Sherly dan Pak Beni itu ya, mereka hadir di tengah masyarakat itu dengan cara dan gaya yang berbeda, Pak. Apa itu misalnya begini? Ini pas kampanye Akbar tuh. Nah, pas kampanye dari 1 sampai terakhir yang dibobong itu. Kita bisa saksikan gitu ya. Walaupun orang bilang itu pencitraan, tapi kita nggak bisa gitu loh. Nggak bisa ente menghindari politik daripada proses pencitraan itu. Karena kemenangan pun juga bakalan ditentukan oleh bagaimana cara orang itu mencitrakan dirinya untuk melakukan mempengaruhi persepsi publik untuk memilih dia kan. Nah, kita nggak bisa menghindari hal itu. Dan Pak Beni Laus dan Bu Sherly ketika kemudian kita pantau ya di media sosialnya, dan saya menyaksikan itu, tampilannya beda, Pak. Mereka tidak menghadirkan bahwa saya ini loh calon gubernur gitu loh. Saya ini calon pejabat gitu loh. Nggak ada, Pak. Pak Beni Laus justru menceritakan situasi kesedihannya, suasana kesedihannya, yang dimana suasana itu sama dengan suasana masyarakat, kebatinan masyarakat itu, Pak. Hingga akhirnya nuansa kampanye itu dihiasi dengan miliaran air mata yang jatuh daripada kesedihan yang sama itu, Pak. Waduh, terlalu puitis kita kali ya. Jadi itu, Pak, dibayangkan itu. Orang menangis ketika kemudian Pak Beni menceritakan situasi dia dahulu, yang dimana saat dia kecil mau pergi ke rumah sakit, biaya kosong, ibunya bilang dokternya nggak ada. Rupanya begitu dia bisa menemukan bahwa ibunya, dia bilang rupanya bukan dokter yang foya, tetapi mama yang foya. Iya kan? Rupanya dia temukan bahwa ibunya berbohong. Dan Pak Beni nggak mau itu terjadi di masyarakat. Pak Beni tidak mau persoalan itu terjadi kepada masyarakat yang lainnya. Itulah yang memotivasi dia mesti harus bangkit. Ini terlepas daripada ini adalah pencitraan, saya kira loh itu politik, tidak bisa dihindari itu. Ya. Jadi itu tuh seperti itulah yang kemudian membuat suasana itu, masyarakat itu mencoba untuk menilai dari seperti ini nih. Yang lain datang kan begini, Pak. Ente datang menjanjikan politik misalnya. Misalnya saya menjanjikan membangunkan jalan, memberikan sekolah gratis, kesehatan gratis, pemberangkatan haji untuk imam misalnya. Sedangkan Pak Beni udah jalankan. Ya, mereka menjalankan dan mereka menjanjikan itu, tapi dalam situasi kampanye itu mereka tidak kemudian menyampaikan. Mereka menyampaikan itu situasi kondisi yang memang nasibnya dirasakan oleh masyarakat, dan itu menyentuh sekali gitu. Saya menyaksikan itu dari dekat gitu. Silakan teman-teman sekalian gitu, kalau tidak
Ya silakan bantah gitu, komentar. Dan saya menyampaikan ini berdasarkan fakta politik yang saya temukan di jalan itu, Bapak. Karena terlibat di sana. Iya. Saya bilang gila memang. Dan hasilnya kan terlihat sekali gitu loh. Dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara, 8 diantaranya dimenangkan oleh Bu Shirley, kecuali 2 kota, Ternate dan Tidore, Pak. Lain sisa digulung habis itu, Pak. Kandangnya Aliong Mus digulung. Kandangnya Aliong Mus ini incumbent ya? Dia bupati Taliabu. Bupati Taliabu kan ya. Terus Muhammad Kasuba mantan bupati, dan ya kita sebut saja lah ini pemegang tahta Halmahera Selatan gitu. Dan kemudian Sultan kan. Nah, walaupun kemudian Sultan ini kan tidak berhasil digulungkan kan, karena dia menang di kandang dia di Tidore sama Ternate. Nah, sementara Muhammad Kasuba kandangnya Aliong Mus itu digulung. Sama dia menang 8 kabupaten dan tinggal 2 kota itu yang dimenangkan oleh Sultan itu. Hebat loh. Iya kan? Apakah kemudian suara yang banyak dari 8 kabupaten kota ini menggunakan money politics? Ente ngambil duit dari mana, Pak? Duit sebesar apa untuk bisa membayar semua suara di 8 kabupaten ini, Pak? Dan saya tidak menemukan adanya amplop yang bertaburan atas nama Bu Shirley. Nggak ada itu. Nggak ada. Saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adalah keresahan masyarakat terkait dengan sistem pemerintahan di Maluku Utara yang ambruk, Pak. Yang kacau balau. Dipegang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saya melakukan itu, keresahan itu. Dan mereka menginginkan ada tangan-tangan yang baik, yang siap dengan kebijakan politiknya untuk menyelesaikan semua problematika sosial yang ada di Maluku Utara. Itu. Dan mereka temukan itu di Bu Shirley. Karena mereka lihat, walaupun Bu Shirley kan tidak punya track record dalam kepemimpinan ya, tapi mereka melihat dia dengan mendiang suaminya Jenny Laos ini adalah satu paket. Dan kita lihat bagaimana dengan kesiapan yang kurang, tetapi Bu Shirley bisa mampu berkompetisi secara gagasan di hadapan masyarakat Maluku Utara dengan 3 kandidat lainnya yang udah siap dan matang di forum debat resmi itu yang diliput oleh media-media nasional itu. Gila kan? Kesiapannya luar biasa. Dan itu, Bu. Dan hari ini sudah digulungkan di Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya itu dinamika konstitusionalnya. Ini terlepas dari situ ya. Ini kita bicara kaitan dengan itu. Apa namanya? Proses-proses politiknya berjalan. Kemungkinan dimenangkan oleh mereka yang menggugat ini atau tetap Bu Shirley yang menang? Ketika kita lihat perbedaan suaranya kan terlalu jauh ya. Ya, silakan saja. Artinya kita tidak ada hak untuk mencampur perkara ini ya, mengintervensi masalah ini, karena saya kira ini adalah merupakan bagian daripada dinamika politik konstitusionalnya. Artinya ini diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk silakan, yuk yang kurang begitu puas dengan proses hasil daripada proses politik ini, silakan ada Mahkamah Konstitusi. Jadi silakan gitu. Saya kira kita percayakan saja dengan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bagaimana hasilnya itu akan nanti. Jadi seperti itu. Kita cuma ingin menampilkan hal itu. Kehadiran Bu Shirley di sana ini pas politik ini membuat momentum berbeda gitu. Iya, karena itu tadi ada pesan-pesan politik yang disampaikan oleh Bu Shirley dari hati, sehingga orang tergerak dan merasa tersentuh oleh hatinya, Pak. Sehingga dia mesti harus memilih Bu Shirley. Menghadirkan politik yang baru. Itu dia, cara politik yang berbeda loh, Pak. Cara politik berbeda dari Bu Shirley ini yang saya kira menarik untuk kemudian dilihat. Dan karena ini sesuatu yang berbeda, Pak. Saya asik ini, asik. Mesti begini nih. Datang jangan menjanjikan kepada masyarakat tentang kemegahan pembangunan. Keenakan dan kesyahduan bahasa-bahasa kesejahteraan. Ya kan? Tetapi cukup bagi masyarakat itu apa yang kami rasakan itulah yang harus dibicarakan gitu loh. Lalu ketika sudah jadi ingat apa yang disampaikan, karena itu yang berkaitan dengan perasaan dan kebatinan kami. Dahsyat sekali itu. Dan terakhir itu
saya menemukan ada pesan-pesan politik yang disampaikan oleh Bu Shirley itu dari hati sehingga tersampaikan pula kepada hati sehingga hati masyarakat itu tergerak. Bu Shirley mesti harus menjadi pemenang dari kontestasi politik di Maluku Utara itu Pak. Jadi ini adalah fakta yang saya sampaikan, ini adalah fakta daripada proses yang saya temukan di lapangan Pak. Jadi itu, silakan terserah. Yang lain silakan kebebasan berpendapat itu kemudian dipersilahkan oleh negara gitu kan. Undang-Undang Nomor 9 adalah untuk memberikan hak kebebasan itu. Konstitusi pun kemudian mengiyakan itu kan. 108 itu. Jadi seperti itu, Bung. Saya kira. Baik. Oke, kawan-kawan, itu yang disampaikan oleh Alhams. Silahkan tuangkan pendapat kalian apabila tidak sepakat dengan yang disampaikan dan kita diskusikan di forum kolom komentar. Sampai jumpa kembali di Respon Populer. Wah, ngeri. Terima kasih banyak, Bung Awa.